Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatra Irsyah dari SMK Negeri 6 perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjawab soal tes presentasi. Sebelumnya, saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya perhambatan panas dari tangan ke alat ukur. Saya akan menjawab soal nomor 1. Jelaskan fungsi jangka sorong atau kaliper dan jelaskan cara mengkalibrasinya. Sebelumnya, saya akan membersihkan terlebih dahulu. Bersihkan pada bagian inside, pada bagian outside, pada bagian skala ukur, dan pada bagian depth bar. Sudah? Selanjutnya, saya akan melakukan kalibrasi dengan cara menerawang ke arah cahaya seperti ini. Dan pastikan tidak ada celah atau pencahaya pada bagian inside dan outside. Sudah? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kaliper. Yang pertama, di sini ada namanya inside large jaws. Nah, ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam dimensi suatu benda kerja. Kemudian di sini ada namanya outside jaws yang berfungsi untuk mengukur diameter luar dimensi suatu benda kerja. Kemudian ada namanya lock yang berfungsi untuk mengunci. Selanjutnya ada namanya thumb screw. Ini yang berfungsi untuk sebagai penggeser ibu jari. Terakhir di sini ada namanya depth bar yang berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Dan di sini ada bagian-bagian dari vernier kaliper dan ada cara penggunaannya. Pada dimensi D untuk depth, vernier kaliper, dan outside-nya dan inside-nya. Selanjutnya, vernier kaliper ini ada 3. Pertama, vernier kaliper yang barusan saya jelaskan. Kemudian ada namanya dial kaliper. Dial kaliper bagian-bagiannya sama saja, hanya saja yang membedakan yaitu pada bagian skala noniusnya terdapat dial. Oke. Selanjutnya di sini ada namanya digital kaliper. Untuk penggunaan kaliper ini ketiganya sama saja, hanya saja yang membedakan pada dial yaitu kita dapat melihat langsung hasil pengukurannya pada layar digitalnya seperti ini. Apabila kita geser, maka kita akan melihat langsung hasil pengukurannya. Dan ini ada contoh dari cara penggunaan digital kaliper. Ini dia. Ini juga ada. Kemudian ini ada bagian-bagian dari digital kaliper. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaliper ini. Kaliper memiliki 3 kriteria, yaitu 0,05 mm, 0,02 mm, dan 0,01 mm. Oke, vernier kaliper ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda kerja, diameter luar, dan berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu dimensi benda kerja. Oke, selanjutnya saya akan membaca soal nomor 2. Jelaskan fungsi dari blok pengukur atau gauge block. Gauge block atau blok pengukur adalah sistem paling sederhana dalam komparasi pengukuran panjang presisi. Nah, fungsinya gauge block yaitu untuk menyeting atau untuk memverifikasi alat ukur presisi seperti kaliper, mikrometer, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan gauge block. Oke. Sebelumnya kita ambil dulu. Di sini saya ambil dengan ukuran 20 mm. Kita bersihkan terlebih dahulu, bersihkan secara menyeluruh, pastikan tidak ada debu yang menempel. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan pada vernier kaliper. Kita geser seperti ini. Jika sudah digeser seperti ini, kemudian kita baca pada skala utama dan skala noniusnya. Pastikan pada 0 skala nonius itu sejajar dengan garis ke-20 skala utama. Apabila sejajar seperti ini, maka alat ukur
presisi dan dapat digunakan. Apabila 0 pada skala nonius tidak sejajar atau melenceng sedikit saja pada skala utama, maka alat ukur ini tidak dapat digunakan dan harus dilakukan kalibrasi. Nah, di sini gauge block itu terdiri dari ukuran 0,05 mm hingga ukuran 100 mm. Nah, kemudian saya akan menjawab soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan faktor yang bisa menyebabkan kesalahan dalam proses pengukuran. Nah, kesalahan dalam pengukuran itu ada 3. Yang pertama, ada namanya kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi ialah kesalahan pada saat mengkalibrasikan alat ukur dengan tidak benar. Yang kedua, ada namanya kesalahan paralaks, yaitu kesalahan pada saat pembacaan alat ukur di mana posisi mata tidak sesuai atau tidak sejajar dengan skala ukur. Yang ketiga, ada namanya kesalahan pengguna atau disebut dengan human error, yaitu kesalahan pada saat memegang alat dan lain-lain. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesalahan pengukuran ini ada 5. Yang pertama, faktor dari alat ukur, faktor dari benda ukur, faktor dari posisi ukur, faktor dari lingkungan, dan terakhir atau yang kelima, faktor dari pengguna itu sendiri. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.